Puasa ini adalah syariat. Hakikatnya adalah niat kita. Niatnya opo kue poso. Nah ini harus paham juga. Ojo asal-asalan puasa. Jangan hanya mengikuti diperintah orang, oh harus puasa 7 hari 7 malam, harus puasa 40 hari 40 malam agar bisa begini, agar bisa begini. Tidak seperti itu. Pelajari dulu maksud dan tujuan daripada berpuasa. Saya itu sampai prihatin ya ketika saya mendengar banyak sekali keluhan tentang dulur-dulur kita yang mencoba untuk belajar berpuasa Senin Kemis, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Banyak sekali yang sampai stres. Kalau ditanya katanya karena tidak mampu, terlalu berat, sampai sakit dan lain sebagainya. Ya, saya prihatin. Inilah pentingnya kita paham. Inilah pentingnya kita mengerti. Tidak hanya asal ikut-ikutan. Oh jarini, oh jarini, oh dek ajaran ini lo begini, di ajaran ini lo begini. Tentunya semua mengajarkan yang baik, apalagi kita bicara tentang agama. Semua mengajarkan yang baik, tapi alangkah jauh lebih baik kalau kita faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip dimanapun berada. Pada malam hari ini saya ingin menguraikan tentang puasa, ya, khususnya puasa weton. Sebetulnya sudah pernah saya uraikan sebetulnya di video saya yang sebelumnya, masih awal-awal ya, saya sampaikan tentang puasa weton, yang mana memang banyak sekali dari kita ya, dulur-dulur kita itu belum paham. Jadi puasa Senin Kemis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah puasa weton, di mana beliau puasa di hari kelahiran dan juga hari ketiga setelah hari kelahiran. Di kelahirannya Nabi Muhammad itu kan hari Senin. Selanjutnya di hari ketiga beliau berpuasa lagi, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari ketiga. Nah, inilah yang kadang banyak, saya mungkin tidak menyalahkan ya, tidak menyalahkan, karena ini kita bicara tentang kepercayaan dan keyakinan. Jadi kita harus bisa sama-sama saling menjaga dan saling menghargai kepercayaan dan keyakinan setiap umat manusia. Akan tetapi saya mencoba mempelajari dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Makanya kalau kita menirukan, mengikuti, ya tentunya baik juga. Baik sekali, apalagi berpuasa, apalagi punya tujuan yang baik, ya pasti baik. Nah, akan tetapi saya mencoba mempelajari. Bukankah Nabi Muhammad melakukan puasa Senin Kemis adalah melakukan puasa untuk pribadinya? Karena itu adalah hari kelahirannya. Lalu kenapa kita sebagai umat manusia harus menjalankan puasa yang sama, yaitu di hari Senin dan Kemis? Biarpun baik. Kenapa kita tidak mencoba menggali tentang kenapa Nabi Muhammad berpuasa Senin dan Kamis, dan kira-kira apa ya tujuan beliau berpuasa di hari Senin dan hari Kamis, atau di hari kelahirannya, atau di hari wetonnya. Nah inilah yang mencoba
istilahnya saya gali, saya pelajari, karena memang saya senang sekali mempelajari kehidupan pribadi saya. Nah, kalau Nabi Muhammad melakukan itu, kenapa saya tidak? Kan itu ajaran yang baik, itu contoh yang baik. Akan tetapi contoh dan ajaran yang baik itu bukankah itu untuk pribadinya Nabi Muhammad sendiri? Untuk memberikan contoh kepada kita. Lalu kenapa kita harus mengikuti sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Maksudnya kita berpuasa di hari kelahirannya Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak berpuasa di hari kelahiran kita sendiri? Nah, ini yang harus dibedakan. Jadi ini yang membuat saya tertarik untuk belajar terhadap pribadi saya, ya, dengan saya mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka saya terapkan itu juga di dalam kehidupan saya. Yang kebetulan saya juga lahir di hari Senin. Dan hari ketiga dari hari kelahiran saya adalah hari Kamis. Sehingga saya juga berpuasa Senin dan Kamis. Tapi bagaimana dengan panjenengan yang lahirnya berbeda harinya? Ya lakukan sesuai dengan hari kelahiran jenengan. Silahkan berpuasa sesuai dengan hari kelahiran jenengan. Atau berpuasa sesuai dengan wetonnya panjenengan. Nah, tujuannya apa? Ya tentunya Nabi Muhammad punya tujuan sendiri untuk pribadinya beliau. Lah, kita juga punya tujuan sendiri untuk kehidupan kita. Makanya ini yang mungkin tidak banyak yang mau memahami sampai ke sana. Masih terjebak di dalam ajaran tentang keagamaannya, tapi tidak paham betul maksud dan tujuan daripada apa yang diajarkan oleh agama atau oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya saya mencoba untuk berbagi, sama-sama belajar dengan panjenengan semua. Kalau Nabi Muhammad melakukan puasa Senin Kemis atau weton beliau, kenapa kita tidak? Jadi kalau saran dari Mas Wahyu, ya kita juga bisa dong. Kita juga baik dong. Bahkan lebih baik kalau kita melakukan puasa di hari kelahiran kita. Dengan tujuan sesuai dengan kemampuan atau kemauan individu, kemauan kita masing-masing. Tujuannya Mas Wahyu berpuasa kan Mas Wahyu pasti punya tujuan. Jenengan berpuasa juga punya tujuan. Karena puasa ini adalah syariat. Sekali lagi, puasa ini adalah syariat. Hakikatnya adalah niat kita. Niatnya opo kue poso. Nah ini harus paham juga. Ojo asal-asalan puasa. Jangan hanya mengikuti diperintah orang, oh harus puasa 7 hari 7 malam. Harus puasa 40 hari 40 malam agar bisa begini, agar bisa begini. Makanya kadang saya itu sampai prihatin ya, ketika saya mendengar banyak sekali keluhan tentang dulur-dulur kita yang mencoba untuk belajar berpuasa Senin Kemis, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Banyak sekali yang sampai stres. Kalau ditanya katanya karena tidak mampu, terlalu berat, sering berpuasa Senin Kemis, sampai apa ya bahasanya, sampai stres lah intinya. Sampai sakit dan lain sebagainya. Ya, saya prihatin. Inilah pentingnya kita paham. Inilah pentingnya kita mengerti. Tidak hanya asal ikut-ikutan. Oh jarini, oh jarini, oh dek ajaran ini lo begini, di ajaran ini lo begini. Tentunya semua mengajarkan yang baik, apalagi kita bicara tentang agama.
Semua mengajarkan yang baik. Tapi alangkah jauh lebih baik kalau kita paham. Yang terpenting dari hidup kita adalah kita mampu mempelajari kehidupan kita pribadi. Bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan sesama manusia atau dengan jagat raya ini. Dan bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan Gusti Allah. Karena energi yang paling besar, yang maha kuasa itu hanya energinya Gusti Allah. Makanya jalankan kedua-duanya. Secara manusiawi dan juga secara ilahi. Sudah itu saja. Kendalikan pikiran dan juga kendalikan hati. Jadi itu yang bisa Mas Wahyu sampaikan tentang puasa, ya, puasa weton. Bukan tentang puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis itu miliknya Nabi Muhammad SAW. Lah kalau puasa pribadi kita, ya puasa weton, hari kelahiran kita. Puasa Senin Kemis itu hari kelahirannya Nabi Muhammad. Kenapa kita harus menirukan? Kita menirukan tata caranya, bukan menirukan semuanya loh ya. Tata caranya, istilahnya, oh dulu Nabi Muhammad puasa Senin Kemis. Berarti ada hal baik yang terkandung di dalamnya. Nah kalau kita bicara tujuan, yang tahu ya hanya Nabi Muhammad. Nah sekarang kita mencoba menirukan itu dan kita terapkan untuk kehidupan kita sendiri. Untuk pribadi kita, ya kita lakukan puasa sesuai dengan kelahiran kita, sesuai dengan weton kita. Pelajari dulu maksud dan tujuan daripada berpuasa. Jadi puasa itu hanya syariat, syarat atau sarana saja. Boleh dibilang, apa bedanya berpuasa dengan zikir, apa bedanya puasa dengan kita wening, apa bedanya puasa dengan kita semedi, hampir sama, itu hanya sarana. Tetapi hakikatnya, atau niatnya, atau tujuan daripada berpuasa itu yang harus paham. Nah, syariatnya orang berpuasa itu apa? Mengendalikan hawa nafsu ini. Nah, niatnya apa? Niatnya sudah ada di dalam keimanan kita. Kamu mau apa? Kalau berpuasa tujuan kamu adalah kamu ingin agar pekerjaan kamu dilancarkan, agar rezeki kamu senantiasa berkelimpahan, ya berangkatkan dengan niat ini tadi. Berangkatkan dengan iman ini tadi. Menggunakan energinya Gusti Allah. Apa itu? Ya iman kita ini tadi. Masuk, rasa kita itu masuk ke dalamnya. Yang sini harus dikekang. Jangan geluam biar berpikir kemana-mana. Itu syariat dan hakikat daripada berpuasa. Makanya, kalau panjenengan semua paham, manfaatnya sungguh luar biasa sekali tentang puasa kelahiran, ya bukan puasa Senin Kemis, karena Senin Kemis itu puasanya Nabi Muhammad, tapi puasa kita sesuai dengan pribadi kita masing-masing. Ya, karena kita hidup kita sendiri sekarang, ya kita berdoa untuk pribadi kita. Saya rasa itu jauh lebih manfaat. Ya, lakukan sesuai dengan niatnya panjenengan semua, kepingin apa, disesuaikan, dan belajar. Orang berpuasa itu tidak hanya tentang tidak makan dan tidak minum saja. Sekali lagi ya itu tadi, itu hanya sarana atau syariatnya atau syaratnya. Oh, orang berpuasa harus begini. Tujuannya untuk apa? Ya supaya bisa mengendalikan hawa nafsu ini. Lah yang terpenting apa? Niate opo. Jadi itu dulur-dulur ya tentang puasa weton, tentang puasa hari kelahiran. Jadi kalau ada yang tidak paham boleh WA ke nomornya admin, boleh komentar, silahkan. Sekali lagi, puasa hari kelahiran atau puasa weton, kalau jenengan bisa mencerna apa yang saya sampaikan ini tadi, paham secara syariat dan hakikatnya, akan sangat besar sekali manfaatnya di dalam kehidupan panjenengan semua. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang puasa weton atau puasa hari kelahiran.
Di video selanjutnya saya akan mengupas tentang bagaimana cara menjalankan puasa tersebut ketika kita punya tujuan tertentu agar tujuan kita bisa tercapai. Silahkan nanti dilihat di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.